Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat mempresentasikan jurnal kita pada siang hari ini dalam keadaan insya Allah sehat walafiat. Salat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni Ad-Dinul Islam. Selanjutnya, kami di sini sebagai kelompok ke-10 akan mempresentasikan jurnal hasil penelitian kami. Saya, Azmi Aldina Sabila, selaku moderator, akan membimbing jalannya presentasi, dan Davina Alifa serta Dina Martina sebagai rekan saya akan menjelaskan bersama saya. Untuk pemaparan yang pertama, yakni langsung pada literatur review yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sebelumnya, jurnal yang kami angkat yaitu model bimbingan konseling berbasis religius dalam mengatasi masalah siswa. Banyak faktor yang menyebabkan kenakalan remaja terjadi. Di antara faktor tersebut adalah kontrol diri yang rendah, hubungan orang tua dan anak yang kurang harmonis, serta pengaruh lingkungan sehari-hari. Pendidikan merupakan salah satu lembaga yang dapat memberikan pengaruh besar terhadap perubahan perilaku seorang remaja, dan salah satu cara yang dapat ditempuh dalam mengatasi masalah tersebut adalah melalui bimbingan dan konseling di sekolah. Adapun metode penelitian yang kami gunakan yakni metode penelitian kualitatif dan analisis literatur. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang menekankan pada aspek pemahaman analisis data dari teori perorangan. Menurut Yusuf, penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiry yang menekankan pencarian makna, pengertian konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetoda, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur pengumpulan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema kasus ke tema-tema umum dan menafsirkan makna data. Selanjutnya yakni metode analisis literatur. Penelitian ini adalah penelitian yang persiapannya sama dengan penelitian yang lain, akan tetapi sumber dan metode pengumpulan datanya diperoleh dari mengambil data pustaka, membaca, mencatat, dan mengelola bahan penelitian. Pengertian lain tentang studi literatur adalah mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Adapun maksud dan tujuan penelitian dengan menggunakan dua metode ini adalah untuk memperoleh data-data tentang model bimbingan konseling berbasis religius melalui berbagai jurnal, buku, serta artikel yang kita dapatkan dari web internet. Dan latar belakang mengapa kami menggunakan metode ini adalah karena adanya kendala pandemi yang sedang berlangsung. Kami mengalami kesulitan dalam melakukan riset lapangan dikarenakan pembatasan wilayah dan kunjungan terhadap tempat-tempat penelitian. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini yakni mengumpulkan beberapa data melalui artikel, jurnal, buku, serta situs-situs di internet. Menganalisis dan menelaah setiap data dengan baik dan cermat, menggabungkan elemen-elemen di dalam
setiap data, kemudian menyusunnya sehingga menghasilkan kesimpulan yang jelas dan akurat. Selanjutnya, yakni pemaparan. Pertama, tentang pembahasan yang akan disampaikan oleh Saudari Davina. Padanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembahasan yang pertama. Sebelumnya maaf, yang sebelumnya lagi. Latar belakang kita membuat jurnal ini yaitu latar belakang dari jurnal ini, permasalahannya yaitu permasalahan belajar siswa merupakan bagian dari kegiatan terprogram dan pengembangannya. Layanan bimbingan dan konseling ini bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah dan belajar secara mandiri. Adapun masalah yang dihadapi oleh kebanyakan siswa yaitu yang pertama, prestasi menurun, malas belajar, motivasi belajar rendah, dan bisa ditunjukkan melalui berbagai perilaku, seperti sulit mengatur waktu, tidak menaati peraturan sekolah, fenomena tidur di kelas, memainkan HP saat pelajaran berlangsung, bahkan bermain game, sering tidak masuk sekolah, serta bolos sekolah. Selanjutnya, next. Masalah kedua yaitu masalah kedisiplinan, seperti melanggar tata tertib sekolah. Misalnya siswa diwajibkan datang tepat waktu, tetapi mereka selalu telat, dan berseragam, rambut rapi, sholat 5 waktu, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu masalah peribadahan. Ketika masuk waktu sholat, biasanya siswa malah nongkrong di warkop atau tempat lainnya dan tidak pergi ke masjid untuk melaksanakan kewajibannya. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Davina. Selanjutnya, yakni pemaparan tentang faktor-faktor penyebab munculnya permasalahan siswa yang akan saya sampaikan sendiri. Baik, terdapat beberapa faktor yang menjadi celah munculnya permasalahan siswa dalam belajar. Faktor-faktor tersebut meliputi, pertama, kurangnya komunikasi antara anggota keluarga terhadap anak, terutama orang tua. Nah, faktor ini jadi salah satu, mungkin yang paling utama tentang terjadinya permasalahan belajar siswa. Karena orang tua atau keluarga merupakan orang pertama, orang terdekat terhadap anak yang harusnya memberikan arahan atau tuntunan agar si anak itu mau belajar. Setidaknya berilah pengertian atau diingatkan seperti nak belajar. Itu hal yang paling kecil menurut kami yang dapat dilakukan orang tua untuk membimbing anak dalam belajar. Selanjutnya yakni faktor pergaulan di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal. Faktor ini juga menjadi salah satu faktor terbesar tentang permasalahan belajar anak. Karena pergaulan di sekolah, pergaulan antar teman yang satu biasanya bilang gini, kamu nggak usah belajar, kamu main aja sama kita. Nah, si anak itu akan berpikir demikian, ya udah deh nggak usah belajar, mending main aja. Seperti itu. Lalu faktor ketiga yakni penggunaan gawai atau gadget yang berlebihan. Di era digital sekarang ini ya, gadget itu udah kayak teman kalau nggak ada gadget tuh rasanya hampa gitu. Jadi penggunaan gadget yang berlebihan itu juga menjadi salah satu sebab permasalahan belajar siswa karena gadget lebih penting daripada belajar. Selanjutnya yakni kurang adanya pengertian dan perhatian dari orang sekitar. Seorang remaja, seorang anak, pelajar lah intinya, perhatian dari orang sekitar itu penting. Karena anak itu akan merasa bahwa dirinya itu
disayangi, diperhatikan. Jangankan anak kecil, orang dewasa saja ingin diperhatikan. Jadi perhatian dari orang sekitar itu penting untuk menaikkan belajar siswa. Dan yang terakhir yakni sulitnya dalam mengatur waktu. Sulit dalam mengatur waktu ini seorang anak, jika kesulitan dalam mengatur waktu, dia akan kebingungan. Kebingungan dia tuh mau belajar kapan, terus mainnya kapan. Jadi karena saking sulitnya mengatur waktu, dia sampai main aja terus gak usah belajar. Nah, seperti itu. Next. Selanjutnya, Adin. Selanjutnya. Satu lagi mungkin faktor lingkungan ya. Oh iya. Yang terakhir yakni faktor lingkungan. Faktor lingkungan tadi sudah seperti faktor pergaulan yang ada di sekolah maupun lingkungan tempat tinggal. Namun sepertinya faktor lingkungan ini lebih luas cakupannya. Seperti di lingkungan dia bersekolah atau main. Ya, cakupannya seperti itulah. Next. Selanjutnya yakni model-model dan pola pelaksanaan bimbingan dan konseling. Di sekolah berbasis Islam, para guru BK dan guru mata pelajaran telah mengaitkan masalah spiritual melalui proses bimbingan dan konseling. Para guru telah dibekali pendidikan agama melalui kegiatan pengajian, Baitul Arqam, dan kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh pimpinan yayasan. Dengan bekal pengetahuan agama tersebut, para guru dapat mengimplementasikan dalam menangani siswa yang memiliki masalah. Materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Dina Martina. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya waktu untuk menjelaskan materi ini. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang strategi memadukan nilai Islam dalam proses konseling. Yaitu strategi memadukan nilai Islam dalam bimbingan konseling adalah dengan memasukkan ajaran agama Islam ketika menangani konseling. Dan mengajak konseling untuk senantiasa mengingat Tuhan dan melakukan kegiatan religius lainnya. Seperti contohnya yaitu mengajak siswa yang terlambat masuk kelas untuk ke masjid dan pembiasaan melakukan hal-hal terpuji, lalu memberi tauladan berupa kisah Rasulullah serta umat terdahulu. Lalu membuat siswa bahagia dan nyaman dan berbaur dengan siswa-siswi saat santai, dan lain sebagainya. Dan masih banyak hal positif yang bisa kita lakukan untuk mengajak siswa kepada kebaikan. Dan kesimpulannya yaitu, peserta didik adalah seseorang yang membutuhkan perhatian serta bimbingan dari orang-orang di sekitarnya, terutama para guru, orang tua, serta teman-teman di sekolah. Banyak permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik tanpa orang lain ketahui. Salah satunya kesulitan dalam belajar. Model bimbingan konseling berbasis religius adalah salah satu model bimbingan konseling yang dapat diterapkan. Maksud dan tujuan dari model bimbingan konseling jenis ini adalah untuk mendekatkan para siswa kepada Tuhan, mengingatkan pada para siswa bahwa mereka memiliki Tuhan yang dapat menuntaskan setiap permasalahan. Berdasarkan kepada agama yang mereka anut, seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Dina. Dan inilah
hasil presentasi dari kelompok kami, yakni kelompok 10. Semoga dapat memberi sedikit wawasan serta memberikan manfaat kepada saudara-saudari sekalian. Kurang dan lebihnya kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami kelompok 10, Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.